Kami akan membahas salah satu bab di buku ini yang berjudul Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi, karya dari Pak Ali Imron. Kami akan mereview salah satu bab dengan judul Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi. Pada bab ini, penulis menyampaikan tentang 3 poin, yaitu tentang virus corona, yang kedua tentang pembunuh cicak, hadis pembunuh cicak, dan yang ketiga tentang wabah penyakit menular di era Nabi. Di bab ini, itu penulis ingin menyampaikan bahwa ada beberapa penyakit yang ditularkan oleh vektor hewan. Dengan bagian yang pertama yaitu virus corona. Virus corona merupakan virus yang ditularkan oleh kelelawar. Sebenarnya penyakit ini disebabkan oleh virus, tetapi kelelawar menjadi vektornya. Dan lambat laun ternyata virus ini bukan hanya dari hewan ke manusia, tapi mulai dari manusia ke manusia. Virus corona ini mulai muncul pertama kali itu di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Karena kota Wuhan merupakan pusat bisnis dan pusat wisata, jadi banyak orang dari berbagai dunia datang ke sana untuk melakukan bisnis dan untuk melakukan wisata. Dengan hal itu, maka virus corona ini akan semakin mudah tersebar di penjuru dunia. Virus corona bukan satu-satunya wabah penyakit yang divektori oleh hewan, tetapi ada juga penyakit lain yaitu pernah ada di zaman Nabi, yaitu penyakit lepra atau kusta. Penyakit ini divektori oleh hewan yang bernama wazak. Pada awalnya, penyakit kusta atau lepra ini memang divektori oleh hewan wazak. Namun lambat laun, justru penularan itu terjadi dari manusia ke manusia lain. Nah, dengan adanya penyakit kusta ini, maka timbul satu hadis, yaitu perintah untuk membunuh wazak. Namun karena bahasa Arab di zaman Nabi atau bahasa Arab untuk Al-Quran dan hadis itu berbeda dengan bahasa Arab yang saat ini, maka akan menimbulkan beberapa kerancuan dalam penerjemahan. Di mana penulis ini atau Pak Ali Imron tidak setuju dengan penerjemahan kata wazak menjadi cicak. Karena apa? Karena dalam bahasa Inggris, kata wazak ini berarti lizard. Lizard itu merupakan spesies dari reptil yang punya kaki 4. Sedangkan spesies itu kan ada ribuan spesies dan sangat tidak relevan jika kita mengerucutkan spesies yang ribuan itu dengan kalimat cicak. Agar kita tidak salah mengartikan tentang maksud dari suatu hadis, maka perlu ada suatu pendekatan. Dan di bab ini dilakukan pendekatan hermeneutis ala Pak Sahiron, yaitu pendekatan Magnapu Magda. Di buku ini juga menceritakan tentang biografi dari Pak Sahiron, itu siapa, pendidikannya bagaimana, dan dia merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan oleh Pak Sahiron ini menekankan kepada pemahaman kita mengenai konteks dari suatu hadis, bahwa suatu hadis itu tidak lepas dari yang namanya situasi dan kondisinya. Dan untuk hadis membunuh wazak ini itu memang diperintahkan oleh Nabi, tapi kita perlu mencatat bahwa saat itu terjadi wabah lepra yang menyebar di seluruh penjuru dunia, dan salah satu faktornya itu adalah wazak, dan menjadi tidak relevan ketika kita menggunakan kalimat cicak untuk mengganti kalimat wazak. Dan di bagian akhir dari pembahasan bab ini yaitu membahas tentang beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi untuk mencegah penyebaran dari wabah penyakit menular. Yang pertama yaitu kita dilarang untuk mendatangi suatu negeri yang tengah dilanda wabah penyakit. Dan yang kedua, ketika kita berada di suatu negara yang itu terdapat penyakit wabah menular, kita dilarang untuk keluar dari negara tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa menurut pemahaman teori makna Sahiron, dalam hadis ini disampaikan bukan untuk menyeru umat Islam untuk membunuh hewan cicak. Mengapa demikian? Karena hewan sejenis cicak ini juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi.
kekurangan dari buku ini, yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang kedua, pemilihan diksi sesuai dengan konteks. Yang ketiga, buku ini bermanfaat kepada pembaca karena memberi wawasan untuk pemahaman hakim sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hasil materi yang telah disampaikan dari buku ini, ada kekurangan dari buku ini, yaitu setiap paragraf dari buku ini berloncat-loncat, sehingga pada pembaca yang kurang peka akan sedikit kesulitan memahami buku tersebut.